Halo, selamat berjumpa kembali di Quick Guide Fortinet Indonesia. Bersama saya Iskandar Lee, Security Consultant dari Fortinet Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas solusi Security Email Gateway Fortimail Workspace dalam konteks integrasi dengan Google Workspace. Sebelum kita mulai, ada baiknya saya menjelaskan metode integrasi yang akan dilakukan di sini, yaitu Out-of-Band Secure Email Gateway Implementation. Keunggulan utama metode ini adalah tanpa perubahan MX record, sehingga resiko downtime email saat deployment dapat dihindari, karena kita tidak perlu mengubah jalur DNS publik. Prosesnya terbagi menjadi dua. Proses pertama, alur masuk dan proses out of band. External sender mengirim email langsung ke Google Workspace. Selanjutnya, Google akan meneruskan email tersebut ke Fortimail Workspace secara out of band dengan menggunakan routing rule inbound. Di server Fortimail, email tersebut diinspeksi dan ditambahkan header khusus untuk menandai hasil analisisnya. Contoh X-Perception Point spam. Lalu mengirimkan email kembali ke Google. Proses yang kedua, loop prevention dan pengiriman. Di Google, email yang sudah diberi header tadi melewati loop prevention check. Ini bertujuan agar email tidak terus-menerus dikirim bolak-balik dari Google ke Fortimail. Sistem akan ngecek apakah header Fortimail sudah ada. Jika ada, bypass rule akan diaktifkan dan email akhirnya dikirim langsung ke inbox. Kesimpulannya, dengan metode ini kita mendapatkan another layer security tanpa mengganggu infrastruktur email yang sudah ada. Langkah integrasi Google Workspace ke Fortimail Workspace terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah onboarding Google Workspace, yaitu memastikan bahwa Fortimail Workspace mendapatkan permission untuk connect via API ke Google Service. Yang kedua adalah validasi kepemilikan domain TXT record, yaitu masukkan parameter TXT record ini ke konsol domain untuk memastikan hanya pemilik sah yang dapat mengelola domain dan layanannya. Yang kedua adalah domain verification, ini memastikan bahwa domain yang kita kelola bisa diafiliasi dengan Google Workspace untuk layanan email. Nah, yang ketiga ini Google Workspace Configuration, yaitu menambahkan Google Workspace Workhost, menambahkan Fortimail IP address ke Google Workspace Save List untuk memastikan tidak terblok. Yang ketiga adalah menambahkan route incoming email ke Fortimail Workspace. Ini adalah langkah aktivasi protected domain, yaitu domain yang akan diproteksi oleh Fortimail. Masuk ke konsol Fortimail, pilih menu Settings, Bundle and Channels, pilih menu Email Service di bawah menu Enable Channels. Nah, pada konsol ini, Protected Domain sudah diaktifkan. Jika belum, maka kita akan dibawa kepada tampilan ini. Di sini kita disajikan langkah-langkah yang dilakukan pada Google Admin Console agar kita bisa memberikan permission terhadap Fortimail untuk mengakses layanan API dari Google Service. Pada Google Workspace Admin Console, kita menuju ke menu Security, Access and Data Control, lalu kita pilih API Control, lalu ke Domain Wide Delegation. Pada table klik Add New untuk menambahkan client ID untuk API Permission. Nah, API Permission ini kita dapatkan dari tampilan Fortimail ya. Lalu selanjutnya kita menambahkan parameter OAuth yang tujuannya untuk membatasi skop apa saja yang boleh diakses oleh Fortimail. Nah, di sini ada 3 skop yang diperlukan. Masukkan satu persatu, kita copy paste aja dari Fortimail Workspace. Nah, setelah selesai kita klik Authorize. Nah, muncul sudah ya. Nah, di sini kita masukkan email, dalam hal ini admin@makanbakmi.biz.id. Lalu kita klik Next. Nah, pada tampilan selanjutnya, kita hanya memasukkan nama domain saja. Nah, langsung klik Detect Next Hop.
Nah, setelah selesai, nanti kita klik tombol next yang berada di bagian bawah. Nah, setelah itu kita ditampilkan tabel TXT record yang harus kita isikan pada konsol domain kita. Ingat konsol domain ya, bukan konsol Google. Nah, saya menggunakan Domaination. Di sini adalah tampilan konsol domain saya. Secara umum, parameter tersebut harus diisikan pada bagian DNS Management. Gitu ya. Jadi saya masukkan hostname. Nah, saya pilih SPF TXT, gitu ya. Lalu saya copy lagi, saya masukkan TXT value-nya ke bagian address. Nah, di sisi kanan kita boleh ignore aja ya, kita boleh tidak usah kita isi gitu ya. Lalu kita klik Save Changes. Nah, ada tombol Fortimail, kita klik Next ya. Di sini kita sudah hampir selesai ya. Nah, jadi di sini update TXT record itu bisa memakan waktu hingga 72 jam ya, tergantung domain teman-teman masing-masing ya. Untuk domain saya ini kurang lebih akan memakan waktu 1 jam. Nah, dari situ setelah view status kita bisa melihat admin bakmi gitu ya. Kita bisa melakukan verifikasi di bawah situ. Nah, ini sudah terinisiasi ya, namun belum terupdate gitu ya. Sekarang kita kembali lagi ke menu Google Console. Metode yang kita terapkan ini adalah out of band tanpa memindahkan MX record. Artinya email akan dikirimkan dari sender langsung ke Google sehingga kita perlu menambahkan route agar email ini dikirimkan ke Fortimail untuk dilakukan inspection. Nah, kita tambahkan route-nya, jadi kita gunakan nama standar saja, yaitu Perception Point Scanner. Nah, di sini kita perlu melihat sebenarnya di mana region Fortimail kita berada. Kita kembali ke menu Fortimail, di sini ada environment, kita ada di EU, gitu ya. Nah, kita tinggal memilih settingan SMTP yang sesuai di EU environment. Kita copy paste. Nah, pada tampilan options di bawah sini, ini juga penting. Kita mau memastikan bahwa transmisi email ini dari Google ke Fortimail dilakukan secara transkripsi, sehingga kita perlu memastikan TLS connection ya. Dengan cek, kita lakukan tes di sini, kita klik. Nah, ini sudah berhasil, artinya sudah terkoneksi dengan baik. Kita klik save. Untuk menu konsol selanjutnya, kita tinggal melakukan copy paste link saja dari Docs Online Fortimail ya. Jadi di sini kita cari, kita mau ke menu Google Console, kita cek di mana menu yang harus kita ubah atau yang kita konfigur. Nah, pada kesempatan ini kita akan menambahkan IP-IP dari Fortimail ke dalam save list Google agar tidak terblok pada saat email ini dikirimkan kembali ke Google setelah diinspeksi oleh Fortimail. Kita enable di sini.
Nah, di sini ada tabel ya. Di environment kita masukkan IP address ini satu persatu. Kita tambahkan yang berikutnya. Lalu yang berikutnya kembali kita tambahkan. Nah, untuk yang terakhir, karena kita tidak mendeploy multi-region, maka IP paling bawah ini tidak akan kita masukkan ya. Nah, di sini kita harus memastikan ya bahwa TLS connection-nya dicek ya, karena kita membutuhkan require TLS connection. Jadi ini sebagai prasyarat Google Workspace hanya menerima email yang sudah terenkripsi. Nah, di sini kita akan mulai melakukan yang namanya tagging ya, untuk mencegah terjadinya loop prevention agar email yang dikirimkan dari Fortimail ke Google yang sudah memiliki tagging tersebut tidak akan dikirimkan kembali ke Fortimail. Ya, kita lakukan disable Gmail spam evaluation ya. Nah, kita masukkan regex ini di sini gitu ya. Nah, Gmail spam disable Gmail spam ini harus kita kita lakukan uncheck ya. Oke, nanti kita save ya setelah kita lakukan uncheck di sini. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi route incoming email to Fortimail Workspace Security. Nah, ini dilakukan nantinya di content compliance pada Google Workspace. Copy paste saja dari halaman tadi gitu ya. Nah, kita pilih content compliance. Kita klik configure di sini. Nah, nanti di content compliance ini kita masukkan nama. Sebenarnya kita bisa masukkan nama apapun, tapi untuk kesempatan kali ini kita akan masukkan perception point dari direct rule aja, dan kita akan melakukan pada inbound email. Nah, pada expression ini untuk memastikan bahwa hanya semua kriteria yang kita miliki aja gitu ya, yang match gitu ya. Jadi semuanya harus match. Yang kena pada rule ini, maka kita pilih all gitu ya. Jadi all ini semuanya nanti harus match gitu, dan kita akan mulai sekarang melakukan pendefinisian ekspresi. Yang pertama adalah kita menentukan unique header. Nah, unique header ini nanti akan kita tambahkan gitu ya. Jadi kita harus memilih header ini gitu. Jadi kita pilih full header gitu ya. Kita pilih lokasinya atau kategorinya adalah full header gitu ya. Yang tidak konten teks ini gitu ya, artinya nanti kita akan melakukan forward ke arah Fortimail Workspace gitu ya. Jadi itu nanti dilakukan oleh Google sendiri gitu ya.
Jadi ini yang pertama, kalau tidak ditemukan kode ini, maka Google Workspace akan melakukan forwarding ke arah Fortimail Workspace. Nah, yang selanjutnya adalah email size limitation. Nah, ini penting gitu ya untuk membatasi size apa saja yang boleh di-forward ke arah Fortimail. Ya, ini kita batasi pada kesempatan kali ini adalah di bawah 40 megabyte ya, untuk memastikan bahwa email tidak terjadi delay ya atau gangguan karena memang ada proses di Fortimail yang terhambat akibat men-scan file yang terlalu besar. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan finishing setting, gitu ya. Di finishing setting penting sekali nih, kita ada yang namanya add XM GM original to header, gitu ya. Artinya pada saat email di-forward ke arah Fortimail, gitu ya, ini memastikan bahwa Fortimail tetap mengetahui original recipient email tersebut, gitu ya. Jadi value tersebut tetap ada dan Fortimail tetap tahu sebenarnya tidak mengubah originalnya sehingga nanti akan di-forward ke inbox user yang tepat. Nah, ini juga nanti harus ditambahkan ya kode yang tadi kita sudah tentukan. Nah, kita juga tadi kan sudah meng-create sebelumnya adalah perception point scanner gitu ya. Jadi kita memastikan nanti routes itu akan di-change gitu ya. Jadi si Mail itu dipastikan akan mendapatkan forward-an email dari Google Workspace. Nah, ini nanti kita ubah ya ke perception point scanner. Nah, kita akan lakukan save konfigurasi. Nah, settingnya sebenarnya sudah sampai sini saja, gitu ya. Jadi kita akan tes melakukan pengiriman email attack. Nah, di sini kita sudah lihat juga content compliance sudah terisi, gitu ya. Sudah ada satu rule yang diterapkan di sini. Nah, dengan berakhirnya konfigurasi tadi, saya sudah melakukan tes pengiriman email ya ke email inbox saya gitu ya, dan saya juga melakukan email security test gitu ya untuk memastikan atau melihat bagaimana Fortimail ini bisa beraksi gitu ya. Jadi ini saya belum melakukan atau tidak melakukan konfigurasi apapun di sisi Fortimail ya, seperti konfigurasi security. Jadi Fortimail secara otomatis sudah mampu melakukan seleksi atau filter terhadap konten-konten berbahaya gitu ya. Jadi memang Fortimail ini diciptakan untuk memudahkan penggunanya sehingga kita bisa melihat di sini gitu ya. Konten-konten berbahaya ini sudah langsung di-scan dan di-drop oleh Fortimail dan sudah dikategorikan sebagai malicious. Ya, jadi nanti mungkin isinya berbahaya, mengandung konten yang berbahaya, seperti itu. Nah, di sini kita hanya melihat beberapa setting gitu ya, setting yang sederhana, recipient email address, URL block list yang mungkin mau kita lakukan block gitu ya, tanpa memiliki konfigurasi yang terlalu jelimet atau terlalu aneh gitu ya, atau terlalu rumit. Jadi memang konfigurasinya cukup sederhana, cukup straightforward. Fortimail sudah langsung bisa beroperasi, mengamankan infrastruktur email tanpa kita perlu melakukan setting. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat juga gitu ya kategori-kategori emailnya atau email yang masuk bertambah gitu ya, karena
email generator attack-nya sendiri pun juga masih dijalankan. Nah, di sini kita bisa melihat juga sebenarnya action-nya di apa, di quarantine, hash-nya apa gitu ya. Jadi kita sendiri bisa melihat original mail-nya itu apa gitu ya. Ini kita buka satu-satu, kita lihat jadi definisi atau mengapa Fortimail mengkategorikan ini sebagai malicious. Sekian dulu quick guide kali ini, run through integrasi Fortimail Workspace dan Google Workspace. Semoga video ini memberikan insight kepada teman-teman untuk mencoba dan menggunakan solusi Fortimail di lingkungan kerja teman-teman yang menggunakan Internet Cloud Email Service. Sampai berjumpa di quick guide edisi lain. Salam sejahtera dan sukses selalu bersama Fortinet.